Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi sayyidina rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Guru Pamong di MTS 5, Bapak Andi Aspiron selaku yang mengajar sejarah kebudayaan Islam. Kemudian yang kami hormati yaitu Bapak Wahab selaku dosen pembimbing lapangan kami. Puji syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat nikmat serta limpah dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu bertatap muka walaupun online, walaupun daring, walaupun corona, kita tetap semangat mencintai sejarah kebudayaan Islam. Karena untuk cinta kita harus kenal. Oleh sebab itu kita harus belajar sejarah kebudayaan Islam. Oleh sebab itu Allah memberikan kita nikmat sampai sekarang ini untuk mempelajari sejarah kebudayaan Islam, untuk kita lebih kenal dengan Rasulullah SAW. Mari kita ikat nikmat dari Allah dengan mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau yang membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang-menerang seperti saat ini. Mari bersama-sama kita berselawat dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tidak berbanyak mukadimah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau pembelajaran yang pada minggu lalu, yang mana pada minggu lalu kita hanya sampai dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar atau menyambung pada materi yang kemarin, yaitu tentang hambatan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian selanjutnya perjanjian Hudaibiyah, yang penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah. Yang selanjutnya Haji Wada, yang selanjutnya meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Berikut Bapak akan menampilkan video pembelajarannya. Silahkan tonton dengan baik dan simak dengan seksama. Hambatan-hambatan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Hijrahnya Rasulullah dan umatnya ke Madinah tidak menyurutkan perlawanan kaum musyrikin Quraisy. Beberapa kali kaum musyrikin Quraisy melakukan penyerangan ke Madinah. Rasulullah SAW dan umatnya harus mempertahankan diri dari serangan tersebut. 1. Menghadang musuh di lembah Badar. Kaum musyrikin Quraisy berangkat dengan kekuatan 1000 pasukan menuju Madinah. Pasukan ini dipimpin oleh Abu Jahal atau Umar bin Hisham dan beberapa tokoh musyrikin Quraisy. Mendengar kabar itu, Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk bersiap menghadapi mereka. Dipimpin oleh Rasulullah SAW, berangkatlah 313 orang menghadang mereka. Abu Bakar, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa tokoh lainnya termasuk dalam pasukan ini. Walaupun membawa jumlah pasukan yang sangat besar, sekitar 1000 orang dengan persenjataan lengkap, pasukan Abu Jahal mengalami kekalahan dari pasukan muslimin yang hanya berjumlah 313 orang. 2. Bertahan di Bukit Uhud. Kekalahan di lembah Badar makin menimbulkan kebencian Quraisy kepada kaum muslimin. Karena itu, mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Pada pertengahan Sya'ban 3 Hijriah atau Januari 625 Masehi, tahun ketiga Hijriah, mereka berangkat ke Madinah dengan membawa 3000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kedatangan pasukan Quraisy ini dihadang oleh Nabi Muhammad SAW dengan sekitar 1000 pasukan. Mula-mula pasukan berkuda Khalid bin Walid gagal menembus dan menaklukkan pasukan pemanah Nabi. Pasukan Quraisy kocar-kacir, namun kemenangan yang sudah diambang pintu gagal diraih karena pasukan Nabi Muhammad SAW termasuk pemanah tergoda oleh harta peninggalan musuh.
Pasukan Khalid bin Walid berbalik menyerang, pasukan pemanah dapat dilumpuhkan dan satu persatu pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berguguran di medan pertempuran. Dalam pertempuran ini, sekitar 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syuhada. 3. Membuat Khandak untuk menghadang pasukan Ahzab. Penamaan Ahzab dan Khandak berasal dari peristiwa pengepungan Madinah pada tahun 5 Hijriah. Kata Ahzab berarti gabungan, mengacu pada pasukan gabungan dari Bani Yahudi dan kaum musyrikin yang menyerang dan mengepung Madinah. Adapun kata Khandak artinya parit, mengacu pada strategi kaum muslimin dalam menghadang serangan pasukan gabungan tersebut. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Ahzab atau Khandak. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 31 Maret 627 Masehi. Perang Ahzab atau Khandak ini merupakan perang urat syarab, bukan perang yang menimbulkan korban atau kerugian. Kegemilangan perjuangan kaum muslimin dalam perang Ahzab atau Khandak ini ada dalam Quran surat Al-Ahzab. Saat Allah telah mengalahkan musuh, Rasulullah SAW bersabda, "Sekarang kita yang mendatangi mereka dan mereka tidak akan menyerang kita. Kita yang akan mendatangi mereka." 4. Mengadili Bani Quraizah. Setelah musuh atau pasukan gabungan meninggalkan Madinah, pasukan kaum muslimin dikirim ke perkampungan Bani Quraizah. Mereka berkhianat saat perang Ahzab atau Khandak. Bani Quraizah diberi pilihan, yaitu 1. Masuk Islam sehingga semua jiwa atau termasuk wanita dan anak-anak, harta dan kehormatan mereka mendapat jaminan keamanan. 2. Menghabisi semua wanita dan anak-anak mereka, lalu melawan pasukan kaum muslimin secara terbuka hingga mereka menang atau mereka habis tidak tersisa dalam pertempuran. Atau 3. Langsung menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat dan melanggar larangan perang pada hari Sabtu atau hari suci orang Yahudi. 5. Perang Hunain. Perang Hunain adalah perang antara Nabi Muhammad dan pengikutnya melawan kaum Badui dari suku Hawazin dan Sakib. Perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah di sebuah jalan dari Mekah ke Taif. Tidak lama setelah mereka berhasil dibuka oleh kaum muslimin, jatuhnya Mekah ke tangan kaum muslimin menunjukkan telah berakhirnya dominasi kaum Quraisy atas wilayah itu selama berabad-abad. Meskipun Mekah telah berhasil ditaklukkan, tidak semua suku Arab bersedia untuk tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 2 suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad, yaitu suku Bani Sakib dan Hawazin. 6. Perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi sekitar bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Perang yang terjadi antara Nabi Muhammad beserta para sahabat melawan pasukan Romawi ini terjadi di wilayah Tabuk. Perang ini menjadi perang terakhir Rasul. Rasul kembali dari perang Tabuk pada 26 Ramadan. Ada banyak penyebab yang mengakibatkan pecahnya perang Tabuk. Di antaranya kecemburuan Heraklius terhadap kemenangan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Heraklius berada di bagian utara Arab dan Syria yang merupakan wilayah taklukan Romawi, ancaman dari Ukaidir bin Abdul Malik, yakni seorang Nasrani dan seorang pemimpin dari daerah Dumah. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ialah perjanjian yang dilaksanakan di Hudaybiyah, Mekah pada Maret 628 Masehi atau Zulqaidah 6 Hijriah. Perjanjian ini terjadi antara pihak Quraisy Mekah dengan pihak Muslimin Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini terjadi karena kaum Quraisy melarang kaum Muslimin Madinah untuk masuk ke Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah haji atau umroh. Pada akhirnya, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk bernegosiasi hingga mengadakan perjanjian damai. Namun, kaum muslimin Madinah pun menyetujui langkah Nabi Muhammad SAW, yaitu bahwa jalur diplomasi lebih baik daripada inti perjanjian Hudaybiyah adalah 1. Diberlakukannya gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah selama 10 tahun. 2. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. 3. Warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. 4. Selain warga Mekah dan Madinah, dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau Madinah. 5. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu.
mereka akan dipersilakan tinggal selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang dalam sarungnya. Maksudnya membawa pedang hanya untuk berjaga-jaga, bukan digunakan untuk menyerang. Selama 3 hari itu, kaum Quraisy Mekah akan menyingkir keluar Mekah. 6. Penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah. Fathu Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan Hijriah. Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan kaum muslimin bergerak dari Madinah menuju Mekah, kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Fathu Mekah terjadi setelah salah satu isi perjanjian Hudaibiyah yang menyatakan bahwa semua suku diperbolehkan bersekutu dengan suku yang lain, baik dengan kaum muslimin maupun kaum Quraisy, dilanggar oleh kaum Quraisy. Di antara poin perjanjian Hudaibiyah adalah siapa yang ingin bergabung menjadi sekutu kaum muslimin, maka ia bisa bergabung. Begitu juga jika ada yang ingin bergabung dengan Quraisy, maka dipersilakan menjadi sekutu mereka. G. Haji Wada. Haji Wada dikenal dengan nama Haji Perpisahan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengumumkan niatnya pada 25 Zulqa'dah 10 Hijriah atau setahun sebelum beliau wafat. Peristiwa Haji Wada adalah momen besar yang terjadi perpisahan beliau dengan umatnya. Pada akhir tahun 10 Hijriah, tampaklah beberapa tanda mengindikasikan bahwa ajal Nabi Muhammad SAW telah dekat. Pada tanggal 8 Zulhijjah 10 Hijriah, Nabi SAW berangkat menuju Mina. Beliau sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya di sana. Kemudian bermalam di Mina dan menunaikan sholat subuh juga di tempat itu. Setelah matahari terbit, beliau berangkat menuju Arafah. Setelah matahari mulai bergeser condong ke barat, Nabi SAW mulai memberikan khutbah di sebuah tempat bernama Masjid Namirah. Di akhir khutbahnya, Nabi SAW bersabda, "Kalian akan ditanya tentangku. Apakah yang akan kalian katakan?" Jawab para sahabat, "Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah menasehati." Maka Nabi SAW berkata dengan mengangkat jari telunjuk ke arah langit. Lalu beliau balikan ke arah kaum muslimin, "Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah." Hadis riwayat Muslim. Setelah Nabi selesai berkhutbah, Allah menurunkan wahyu terakhir, Quran Surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat ketiga. 2 bulan setelah menunaikan Haji Wada, Nabi Muhammad SAW menderita sakit, demam, dan beliau tetap memimpin sholat berjamaah. Menjelang wafatnya, dengan kondisi badannya yang sangat lemah, Nabi menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya menjadi imam sholat. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat di rumah istrinya Aisyah. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Adapun hal-hal yang dapat diteladani dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Madinah sebagai berikut. 1. Bersikap baik kepada semua masyarakat Madinah. Ketika perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad selalu diminta masyarakat untuk singgah di rumah mereka. Nabi Muhammad berkata, "Saya akan menginap di mana untaku akan berhenti. Biarkanlah ia berjalan sekendak hatinya." Akhirnya unta itu berhenti di sebuah tempat jemuran kurma milik 2 orang anak yatim dari Bani Najjar. Di tempat itulah Nabi Muhammad SAW membangun masjid serta tempat tinggalnya. Beliau selalu bersikap ramah dan baik kepada setiap masyarakat yang ada di Madinah. 2. Mendirikan masjid di Madinah. Masjid yang didirikan oleh Nabi Muhammad di Madinah dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Tanah pembangunan masjid ini berasal dari kedua anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Nabi Muhammad memberi tanah tersebut dengan harga yang pantas untuk mereka. Pembangunan masjid tersebut dikerjakan secara gotong royong oleh seluruh masyarakat Madinah, baik kaum muhajirin maupun ansor. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ikut terjun langsung membantu pembangunan masjid tersebut. 3. Mempersaudarkan kaum muhajirin dan ansor. Setelah Nabi Muhammad SAW diterima penduduk Madinah dan menjadi pemimpin penduduk kota tersebut, beliau segera meletakkan dasar-dasar yang kukuh bagi pembentukan suatu masyarakat baru. Dasar pertama yang beliau letakkan adalah ukhuwah Islamiyah
atau persaudaraan dalam Islam, yaitu dari kaum Ansor dan Muhajirin. 4. Membuat suatu perjanjian tertulis. Nabi Muhammad SAW membentuk suatu perjanjian tertulis antara kaum Muhajirin dan Ansor dengan orang-orang Yahudi yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Isi dari piagam tersebut sebagai berikut. A. Kelompok masing-masing berhak menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberikan keamanan bagi orang yang patuh. B. Kebebasan beragama terjamin untuk semua kelompok. C. Menjadi suatu kewajiban bagi kaum muslimin di Madinah dan Yahudi untuk saling membantu dan menolong. D. Saling mengadakan kerjasama dengan mempertahankan negeri Madinah dari segala serangan. E. Rasulullah SAW menjadi pemimpin tertinggi di Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar diserahkan kepada beliau untuk memutuskannya. Keberhasilan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka menegakkan dan menyebarkan agama Islam memberikan bukti semangat dan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi ditinjau dari misi Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta dan pembawa kesejahteraan. Baiklah, itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Jika ada kurangnya, saya meminta maaf karena saya juga masih tahap belajar. Marilah sama-sama kita cintai sejarah kebudayaan Islam, karena untuk modal kita cinta ini kita harus kenal. Oleh sebab itu kita harus mencintai sejarah kebudayaan Islam. Supaya apa? Supaya kita kenal Rasulullah, bagaimana sejarahnya, bagaimana bisa sampai ke Indonesia pada saat ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.